Seiring terbongkarnya sandiwara Ferdy Sambo dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mengakibatkan satu persatu polisi yang diduga terlibat ikut menanggung akibatnya. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, hampir 100 anggota Polri diperiksa terkait dugaan menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. Kamis 1 September 2022, tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menetapkan 7 tersangka yang diduga kuat terlibat tindak pidana menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Mereka adalah Irjen Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Bekerja secara maraton juga, tidak mengenal lelah, akan juga menggelar sidang-sidang bagi terduga pelanggar of justice yang lainnya. Ya, rekan-rekan sudah ketahui, mulai dari Brigjen HN dan terus akan kita gelar semuanya sampai dengan tuntas. Selesai nanti yang terkait dengan masalah obstruction of justice, baru sisanya. Dari 35 orangnya, kalau bisa dikurangi 7 kan berarti masih 28 orang. Dari 7 nama tersangka obstruction of justice itu, 4 diantaranya dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari keanggotaan Polri. Mereka adalah Irjen Ferdy Sambo, Kombes Agus Nurpatria, Kompol Baikuni Wibowo, dan Kompol Cuk Putranto. Terakhir, Polri juga memecat AKBP Jerry Raymond Siagian yang memiliki jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pada 9 September 2022, sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan memecat AKBP Jerry. Hakim pimpinan sidang KKEP menyatakan bahwa AKBP Jerry Raymond Siagian telah melakukan perbuatan tercela. Tentang Kode Etik Profesi Polri. Putusan hasil sidang Komisi Kode Etik AKBP JRS yang pertama adalah sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif. A. Penempatan dalam tempat khusus selama 29 hari dari tanggal 11 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di Rutan Korbrimob Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar. Peran AKBP Jerry dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J yakni dianggap tidak profesional saat memproses 2 laporan terkait pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan Putri Chandrawati. Ia juga diduga mendesak LPSK untuk memberikan perlindungan kepada Putri. Hingga kini AKBP Jerry menjadi perwira kelima yang diberhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaan Polri. Namun atas putusan pemecatan itu, AKBP Jerry pun mengajukan banding. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan banding. Usai sidang Kode Etik memutuskan memecat AKBP Jerry Raymond Siagian, Polda Metro Jaya menyatakan siap memberikan bantuan hukum kepada AKBP Jerry. Polda Metro Jaya menyatakan bantuan hukum diberikan dengan mempertimbangkan bakti AKBP Jerry sewaktu berdinas di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya sebagai Polda di mana yang bersangkutan pernah berdinas, walaupun sudah ada TR pemindahan menjadi Pamen Yanma Mabes Polri, tetapi Polda Metro Jaya akan siap memberikan bantuan hukum manakala yang bersangkutan membutuhkannya dalam proses selanjutnya. Selain 5 perwira yang dinyatakan dipecat dari Polri, terdapat 5 nama anggota kepolisian yang juga telah mendapatkan sanksi dari sidang kode etik terkait keterlibatan mereka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Pertama adalah AKBP Pujiarto, mantan Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya yang terbukti melanggar etika lantaran tak profesional menangani laporan dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. AKBP Pujiarto diberikan sanksi dikurung atau ditempatkan khusus selama 28 hari. Berikutnya adalah AKP Diah Chandrawati yang menjabat sebagai Paulok Bakrekmin Divisi Propam Polri. AKP Diah dinilai bersalah
karena tak profesional dalam pengelolaan senjata api. Pelanggaran itu berkaitan dengan surat kepemilikan senjata api milik Baradae dalam kasus kematian Brigadir J. AKP Diah diberi sanksi demosi 1 tahun. Sanksi demosi 1 tahun juga diberikan kepada Barada Sadam, sopir Ferdi Sambo. Barada Sadam bersalah karena mengintimidasi dan melakukan penghapusan foto serta video milik wartawan yang melakukan peliputan di TKP pembunuhan Brigadir J. Telah melakukan intimidasi dan menghapus foto atau video yang ada di HP milik 2 orang wartawan Detikcom dan CNN yang berisi gambar rumah pribadi Irjen FS pada saat meliput berita di rumah pribadi Irjen FS yang beralamat di Jalan Saguling 3, nomor 29 Duren 3, Jakarta Selatan. Setelah Barada Sadam, ada Brigadir Frilian Fitri Rosadi yang menjabat sebagai BA Roprovos Divpropam Polri. Brigadir Frilian terbukti mengintimidasi wartawan yang meliput kasus pembunuhan Brigadir J bersama Barada Sadam. Atas kesalahannya ini, Brigadir Frilian diberikan sanksi demosi 2 tahun. Tak hanya Barada Sadam dan Brigadir Frilian, Bribtu Firman Dwi Arianto yang saat itu menjabat sebagai Banom Urtu Roprovos Divpropam Polri juga dijatuhi sanksi demosi 1 tahun akibat mengintimidasi wartawan. Demosi dalam tubuh Polri sendiri artinya sanksi berupa mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindah tugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda. 10 anggota Polri sudah menjalani sidang etik dan dijatuhi sanksi oleh Komisi Kode Etik Polri akibat terlibat dalam pembunuhan berencana Brigadir J. Selanjutnya masih terdapat 3 anggota Polri terkait pelanggaran etik berat dalam hal menghalangi penyidikan kasus Brigadir J atau obstruction of justice yang menunggu antrian untuk menjalani sidang etik, yakni Brigjen Hendra Kurniawan, AKBP Arif Rahman Arifin, dan AKP Irfan Widianto. Peristiwa pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Joshua memang masih menjadi sorotan utama saat ini. Polri harus membuktikan bahwa penanganan kasus ini benar-benar dilakukan secara jujur dan terbuka, agar kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri tumbuh kembali. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.